Pernah nggak sih ngerasa kamu itu punya banyak potensi, tapi bingung gimana caranya biar potensi itu jadi prestasi beneran? Mungkin kamu seorang siswa yang lagi nyari jati diri, atau guru yang pengen ngebantu muridnya, atau bahkan orang tua yang pastinya mau yang terbaik buat anaknya. Kita semua kan punya pertanyaan yang sama? Nah, hari ini kita bakal bedah resepnya bareng-bareng. Ini dia pertanyaan utamanya. Gimana caranya kita ngejembatenin antara kayaknya aku punya bakat sama wow, aku beneran berprestasi? Gimana caranya seorang siswa bisa ngelola kecerdasannya biar nggak salah ambil keputusan? Jawabannya ada di fondasi yang bakal kita bangun bersama. Udah, lupain deh yang namanya jalan pintas atau trik sulap. Anggap aja kita lagi mau bangun gedung pencakar langit yang keren banget. Nggak bisa kan kita asal-asalan bangunnya? Kita butuh fondasi yang super kokoh. Nah, fondasi kesuksesan kamu itu ditopang sama dua pilar utama ini. Oke, kita bahas pilar yang pertama, menemukan cetak biru diri kamu. Ini bukan kertas biasa ya, ini tuh semacam peta harta karun di dalam diri kamu yang nunjukin di mana letak bakat alami kamu, minat kamu yang paling membara, dan potensi terbesar kamu. Nah, yang menarik, sering banget peta ini mulai kegambar dari lingkungan kita. Mirip kayak tukang kebun, pola asuh yang kita terima itu bisa jadi matahari dan air buat pohon potensi kita. Atau, tanpa sengaja, malah nutupin cahayanya. Ngertiin soal gaya pengasuhan ini penting banget loh. Ini ngebantu kita, entah sebagai individu atau sebagai guru, buat ngaca lagi dan lebih sadar milih cara yang pas buat numbuhin bakat. Contohnya nih, ada tipe orang tua ajaib. Pola asuh kayak gini tuh fokus banget sama hasil. Ini bisa jadi pendorong yang kuat banget buat anak biar berprestasi di bidang tertentu. Tapi, kadang-kadang saking fokusnya sama hasil, proses belajarnya jadi kerasa kurang asyik. Beda lagi nih sama orang tua medali emas. Mereka lebih fokus sama prosesnya. Mereka percaya kalau kita nikmatin setiap langkahnya dan ngerayain setiap usaha, hasil yang bagus itu bakal ngikutin sendiri. Jadi intinya, menumbuhkan rasa cinta sama kegiatannya itu sendiri. Sekarang, coba kita lihat ke dalam diri. Coba deh tanya ke diri kamu sendiri, atau mungkin para guru bisa tanyakan ini ke siswanya. Aktivitas apa sih yang bikin kamu asyik banget sampai lupa waktu? Kegiatan apa yang bikin kamu ngerasa paling semangat dan puas? Nah, jawaban dari pertanyaan itu, itulah petunjuk harta karun kamu. Punya peta harta karun itu keren, tapi kalau kamu nggak tahu cara bacanya, atau nggak punya skop buat gali, ya kamu bakal tetap bingung, dan harta itu bakal tetap kekubur di dalam tanah. Nah, ini dia pilar kedua, elemen yang bakal ngubah semuanya. Kalau cetak biru tadi itu desain bangunan impian kamu, pola pikir ini adalah para pekerja ahli dan semua alat canggih yang bakal bikin bangunan itu jadi nyata. Tanpa ini, desain sebagus apapun cuma bakal jadi angan-angan. Jadi, apa sih pola pikir itu? Gini deh, bayangin ada dua siswa lagi ngerjain soal yang susah banget. Siswa pertama mikir, emang aku gak pinter, terus nyerah. Siswa kedua mikir, wah ini tantangan, aku bisa belajar apa ya dari sini? Nah itu dia kekuatan pola pikir. Ini bukan soal seberapa pintar kamu, tapi gimana cara kamu pakai kepintaran itu. Ada 3 prinsip yang simple, tapi wah kuat banget dampaknya yang bisa langsung kamu praktekin buat ngebangun pola pikir juara ini. 3 fondasi mental, sabar, memberi nilai, dan terus belajar. Yuk kita bedah satu-satu. Prinsip pertama, sabar dan konsisten. Ini tuh kayak air yang netes terus-terusan sampai bisa ngelubangin batu. Bukan soal latihan gila-gilaan sehari terus besoknya udahan, tapi komitmen kecil yang dilakuin setiap hari yang pada akhirnya bakal jadi kekuatan yang dahsyat. Kedua, ubah fokus kamu. Jangan nanya, apa yang bisa aku dapetin? Tapi tanya, nilai apa yang bisa aku kasih? Contohnya, musisi hebat itu bukan cuma pamer skill. Tujuannya adalah nyentuh hati penonton. Nah, waktu fokus kamu itu memberi, pengakuan dan sukses itu bakal ngikutin sendiri, kayak bonus gitu. Dan yang ketiga, cintai proses belajar. Lihat setiap kesalahan itu bukan sebagai kegagalan, tapi sebagai data berharga biar kita bisa jadi lebih baik. Sambut setiap tantangan, karena justru disitulah potensi pertumbuhan terbesar kamu berada. Inilah cara cerdas buat ngelola kecerdasanmu. Oke, sekarang waktunya kita satuin semuanya. Kalau cetak biru itu adalah tujuan kamu di peta, maka pola pikir adalah kendaraan super canggih yang bakal bawa kamu nyampe ke sana dengan selamat dan ya penuh gaya. Slide ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Pilar pertama itu soal apa bakat kamu. Pilar kedua itu soal bagaimana kamu menggunakan bakat itu. Satu tanpa yang lain nggak bakal jalan, kamu butuh dua-duanya, titik. Ini dia poin paling pentingnya.
Sukses sejati itu lahir dari kombinasi ajaib antara pemahaman mendalam tentang siapa diri kamu dengan mental yang nggak pernah berhenti belajar, kerja keras, dan terus bertumbuh. Jadi, ayo mulai dari hari ini. Luangin waktu buat pahamin cetak biru kamu sambil secara sadar ngelatih pola pikir juara. Nah, jadi setelah ngelihat kedua pilar ini, pertanyaannya buat kamu sekarang, pilar mana yang paling kamu butuhin saat ini? Apa kamu perlu gali lebih dalam lagi peta harta karun kamu? Atau kamu perlu upgrade kendaraan mental kamu? Apapun pilihanmu, ingat ya, ini adalah perjalanan seumur hidup. Selamat memulai,